Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat upacara. Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-juang bangsa, mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pengucapan Sabta Marga. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Tanda kebesaran buka. Hormat! Crowd! Tegak! Crowd! Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9, 22, dan 27 TK tahun 2020, tanggal 26 Maret 2020, tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Swabwana Paksa Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Swabwana Paksa Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan
TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9, 22, dan 27 TK tahun 2020, tanggal 26 Maret 2020. Nomor urut 1, Sri Widodo, Kolonel Infanteri NRP 11940019860971, Wadan Pusdiklat Pasus Kopassus, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Ekapaksi Nararia. 2. Suryo Hadil Umam, Kapten Marinir NRP 20296P, Pasintel Yonif 1 Pasmar 2 Korps Marinir, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararia. 3. Sobirin, Pembantu Letnan 1 NRP 518297, Bintara Batalion Kesehatan Denma Mabes AU, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Paksa Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Raut! Amanat. Istirahat. Beremot. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air. Hadirin sekalian yang berbahagia, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI dimanapun berada, tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia.
perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam sejarah panjang TNI, kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui OMP, operasi militer untuk perang, tetapi juga melalui OMSP, operasi militer selain perang, yang dengan sigap membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI, kepada para prajurit yang sedang bertugas dimanapun, juga kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah. Sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, saya sering katakan di berbagai kesempatan, bahwa dunia berubah sangat cepat, dunia bergerak sangat dinamis. Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, sesuai dengan dinamika ancaman, dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer. Sejak awal reformasi telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi, untuk memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman pasca Perang Dingin, terutama terhadap ancaman-ancaman non-konvensional dan ancaman transnasional, dan untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi automatisasi. Dalam 5 tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru. Telah kita bentuk organisasi tempur baru seperti Divisi 3 Kostrad, Komando Operasi 3 Angkatan Udara, Armada 3 Angkatan Laut, dan Pasukan Marinir ketiga. Telah kita bentuk kekuatan gabungan TNI, terutama 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan 3 skuadron drone Angkatan Udara dan Satuan Cyber TNI. Pembentukan satuan-satuan organisasi baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi organisasi TNI, agar TNI semakin kokoh dalam menjalankan perannya. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, transformasi organisasi tersebut harus didukung oleh transformasi teknologi dan para personil yang mengendalikannya. Revolusi industri jilid keempat telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang mengagumkan, termasuk teknologi militer. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. Kita harus terus melakukan transformasi teknologi dan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan.
Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar, high level destruction. Pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang, dan pertempuran hibrida yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus, baik taktik konvensional dengan non-konvensional, serta taktik lintas dimensi, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan itu berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju. Para prajurit TNI dan para purnawirawan TNI yang saya hormati, transformasi organisasi dan transformasi teknologi tersebut harus didukung oleh transformasi personil yang kokoh, baik dalam menghadapi tugas operasi militer untuk perang maupun untuk tugas-tugas operasi militer selain perang. Kita bersyukur bahwa telah tertanam kuat karakter pejuang dalam diri prajurit TNI. Karakter pejuang ini harus terus melekat dan terlembaga dalam pengabdian prajurit TNI dimanapun berada. Karakter pejuang yang selalu siap untuk bersinergi, untuk bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa, sinergi antar korps, sinergi antar matra, sinergi antar instansi, serta sinergi antar TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif. Karakter pejuang yang selalu siap menjawab panggilan tugas kapanpun dan dimanapun. Karena itu kita perlu TNI yang profesional, yang benar-benar terdidik dan terlatih, yang terus-menerus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas, yang setia mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Terima kasih kepada TNI yang terlibat aktif dalam penanganan korban bencana alam dan kebakaran hutan. Dan terima kasih atas peran aktif TNI dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, baik dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan maupun dalam perawatan di rumah sakit TNI. Akhir kata, terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima tugas selanjutnya. Pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Andika Bayangkari.
Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat! Proud! Salam kebangsaan. Hormat! Proud! Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Dimohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Panglima TNI, berkenan untuk melaksanakan video conference. Mohon izin Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pada hari ulang tahun ke-75 TNI, diikuti secara virtual di seluruh jajaran mulai dari Sabang sampai Merauke. Pesertanya diantaranya adalah dari Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara. Termasuk juga jajaran Kodam, jajaran Komando Armada Angkatan Laut, dan jajaran Komando Operasi Angkatan Udara. Di samping itu juga diikuti oleh Satgas TNI. Satgas TNI untuk penugasan PBB di Republik Demokratik Kongo, kemudian Satgas TNI untuk pengamanan pulau terdepan di Pulau Skatung, wilayah Natuna, termasuk juga Satgas dalam rangka pengamanan wilayah Natuna Utara, yang saat ini dilaksanakan oleh KRI Joli, Satgas Pandemi COVID-19 di Pulau Galang, Satgas Pengamanan Wilayah Udara Nasional
di Pulau Samlaki, dan Satgas Pengamanan Perbatasan Negara RI dan PNI di Sekau. Selanjutnya, mohon Bapak Presiden berkenan menyapa 6 Satgas yang saat ini sudah siap disapa oleh Bapak Presiden. Selamat pagi semuanya. Pertama, saya ingin menyampaikan sekali lagi, Dirgahayu TNI, saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam saudara-saudara bertugas dimanapun, baik di tanah air maupun di luar negeri. Untuk yang pertama, saya mulai dari Rumah Sakit Galang, ini di Pulau Galang, di Batam. Selamat pagi yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden. Saya Kolonel CKM Dr. Hairul Ihsan Nasution, Spesialis Bedah Saraf, Kepala Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang melaporkan. Saat ini Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 telah merawat 3.265 orang, sebanyak 1.206 orang diantaranya adalah pasien COVID-19 positif. Hari ini pasien yang dirawat berjumlah 210 orang dari 360 tempat tidur dengan okupansi rata-rata 80%. Sampai saat ini seluruh pasien yang kami rawat tidak ada yang meninggal dunia atau angka kematian 0. Prajurit yang sedang melaksanakan tugas berjumlah 104 orang dengan rincian TNI AD 60 orang, TNI AL 23 orang, TNI AU 17 orang, dan Polri 4 orang dalam keadaan sehat. Wilayah Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang dalam keadaan aman, sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi TNI atas kepercayaan kepada kami untuk bertugas di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dalam mengatasi wabah COVID-19. Demikian kami laporkan, semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu dalam keadaan sehat walafiat, selanjutnya siap melaksanakan tugas. Dari Galang untuk Indonesia. Terima kasih Pulau Galang. Ada masalah mengenai sarana, prasarana? Siap. Sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar Bapak Presiden. Tidak ada masalah dan kendala apapun di lapangan. Oke, kalau gitu terima kasih. Lanjutkan terus. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Ini yang paling jauh ini di Kongo. Ini di sana pagi, siang, malam. Siap. Saat ini menunjukkan pukul 04.35 Bapak Presiden. Perbedaan waktu 5 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian Barat. Tengah malam berarti, pagi ya? Siap pagi Bapak Presiden. Berapa personel kita yang ada di BGC? Siap, selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari benua Afrika izin melaporkan Satgas Batalan Gerak Cepat TNI berjumlah 850 prajurit, terdiri dari 644 prajurit TNI Angkatan Darat, 138 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 68 prajurit TNI Angkatan Udara. Di antaranya terdapat 43 prajurit wanita TNI. Menbodi Satgas dari Yonif Pararaider 503 Mayangkara, Brigif Pararaider 18, Divisi Infanteri 2 Kostrat, dan seluruh prajurit dalam keadaan sehat. Saat ini Bapak Presiden di tengah pandemi COVID-19, situasi dan kondisi di daerah misi dalam keadaan aman terkendali. Kami laporkan beberapa wilayah sudah dinyatakan aman, tetapi masih ada beberapa wilayah lainnya yang rawan tindakan kriminal. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalan Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat
pemerintah setempat, dan PBB. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Demikian Bapak Presiden yang kami laporkan. Selanjutnya siap melaksanakan tugas untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya yang ada di Kongo. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Kemudian yang di Skau, ini perbatasan Papua dan PNG. Kabar baik semuanya? Siap, alhamdulillah kabar baik semua Bapak Presiden. Aman? Siap, aman Bapak Presiden. Gaji dan tunjangan lancar? Siap, alhamdulillah semuanya lancar terdukung Bapak Presiden. Tanggal berapa selalu terima gaji dan tunjangan? Kami terima setiap tanggal 8 setiap bulannya, awal bulan. Terima kasih. Apa yang bisa dilaporkan dari Skau di Papua? Siap. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Mayor Infanteri Anggun Wuryanto, Komandan Satgas Pamtas RI PNG, Yonif Mekanis Rider 413 Bremoro, Brigif Mekanis Rider 6, Divisi Infanteri 2 Kostrat, dari Skau Papua, perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, izin melaporkan situasi dan kondisi personil TNI jumlah 450 orang lengkap dan sehat, tersebar di 18 pos Satgas. Wilayah tanggung jawab kami meliputi Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom dalam keadaan aman terkendali. Sinergitas antara TNI, Polri, instansi terkait, serta masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami izin melaporkan bahwa pintu gerbang PLBN Skau sampai dengan saat ini masih ditutup sejak bulan Februari 2020 untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia atas kepercayaan kepada kami untuk bertugas melaksanakan operasi pengamanan di wilayah perbatasan RI PNG. Demikian kami laporkan. Selanjutnya siap melaksanakan tugas untuk menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan RI PNG. Semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu sehat walafiat. Terima kasih. Jaga keamanan perbatasan kita. Terima kasih, terima kasih. Saya menuju ke Siap, Bapak Presiden. Menuju ke KRI John Lee. Ini satuan tugas yang berada di Natuna. Silahkan. Selamat pagi Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Pertama TNI Dato Rusman, Komandan Gugus Tempur Laut Armada 1 dari Daerah Operasi Laut Natuna. Izin melaporkan bahwa situasi perairan Laut Natuna saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Saat ini Gugus Tempur Laut Armada 1 sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut dengan kekuatan 4 KRI dan 1 pesawat udara, yaitu KRI John Lee, kapal kelas frigate, yang saat ini sebagai kapal markas Gugus Tempur Laut Armada 1, dan 3 korvet kelas Parcim, KRI Wiratno, KRI Sutanto, dan KRI Cutnyadin, serta diperkuat dengan 1 patroli udara maritim jenis CN-235 Patil 8304. Semua kekuatan operasi dikonsentrasikan di perairan Laut Natuna dan sekitarnya. Kami izin melaporkan juga bahwa seluruh prajurit pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi moral yang tinggi dalam melaksanakan operasi.
Demikian Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sebagai laporan. Terima kasih semuanya, jaga terus perbatasan kita, jaga terus ZEE kita, jaga terus kedaulatan negara kita, utamanya yang berkaitan dengan perbatasan di lautan, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Bapak Presiden. Siap melaksanakan tugas. Yang berada di Somlaki, selamat pagi. Siap. Selamat pagi, Bapak Presiden. Semuanya sehat? Siap, sehat. Karena ini juga jauh, gajinya lancar, tunjangan lancar? Siap, lancar, Bapak Presiden. Benar. Siap, benar. Silakan melaporkan. Izin melaporkan, Bapak Presiden. Selamat siang, yang terhormat Bapak Presiden. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden. Saya, Letnan Kolonel Elektronika Fusi Arizona, Komandan Satrat 245 Somlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bertugas di Satrat 245 bersama 54 personil Satrat dan 10 personil BKO Paskas PAM Alutsista dari Denhanut 472 melaporkan situasi dan kondisi seluruh personil dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi di wilayah Somlaki kondusif dan saat ini alhamdulillah kami berada dalam zona hijau. Tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi alutsista radar Master T dalam kondisi baik. Situasi wilayah udara dalam coverage radar Satrat 245 sejauh 240 nautical mile dalam keadaan aman. Dan sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat berjalan dengan baik. Demikian yang kami laporkan. Selanjutnya kami siap melaksanakan tugas operasi pertahanan udara di wilayah Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sehat selalu. Terima kasih. Ini juga salah satu kekuatan kita dalam rangka mendeteksi, karena ini merupakan radar untuk udara dan dipasang di Indonesia Timur, bagian paling selatan di Kepulauan Tanimbar. Saya kira pertahanan kita, terutama di udara, akan sangat baik apabila radar ini terus selalu bisa memantau keadaan-keadaan yang berada di perbatasan udara kita. Terima kasih. Jalankan tugas dengan baik, sehat semuanya. Siap, dilaksanakan. Kemudian yang di Skatung, selamat pagi. Siap. Selamat pagi, Bapak Presiden. Sehat semuanya? Siap, alhamdulillah semuanya sehat. Karena ini juga jauh, gaji dan tunjangan lancar? Siap, lancar Bapak. Benar. Siap, benar. Tanggal berapa terima gaji dan tunjangan? Siap, pertanggal 1, Bapak Presiden. Tanggal 1. Oke, terima kasih. Silahkan melaporkan. Siap. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden. Saya, Serma Marinir Hendra Wijaya, Wadan Pos Satgas PAM Puter Pulau Skatung, melaporkan. Kami, Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar Pulau Skatung, wilayah Pulau Skatung tidak berpenghuni, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, berada di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, dalam situasi dan kondisi aman terkendali. Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas sejumlah 20 orang dengan rincian 10 orang dari Batalion Infanteri 8 Marinir Pangkalan Berandan dan 10 orang
dari Batalion Komposit 1, Kodam 1, Bukit Barisan, seluruhnya dalam keadaan aman dan sehat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia atas kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan terluar wilayah NKRI Pulau Sekatung. Demikian kami laporkan, selanjutnya siap melaksanakan tugas. Ini perbatasan kita terluar yang dekat dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand, benar? Siap, benar. Semuanya dalam keadaan aman? Siap, aman Bapak Presiden. Terima kasih, jaga terus kedaulatan wilayah kita, karena ini merupakan tugas berat yang saudara-saudara emban semuanya dalam rangka menjaga pertahanan, menjaga perbatasan, menjaga pulau-pulau terluar kita, menjaga udara kita. Selamat bertugas semuanya, selamat pagi, terima kasih.